Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pembicaraan kita hari ini adalah tentang merger dan akuisisi. Kalau kita lihat kan kembali, kalau beberapa langkah merger atau langkah akuisisi juga kan sudah banyak dilakukan untuk perbankan gitu kan. Itu kalau kita lihat seperti misalnya Bank Mandiri lah, itu kan lahir dari konsolidasi atau merger beberapa bank seperti Bank Bumidaya kalau nggak salah, Bank Eksim, Ekspor-Impor ya, sama Bapindo. Gitu kan, itu ada 5 itu gabung, kemudian di merge, kemudian saya lupa siapa surviving company yang ketika itu, kemudian dirubah menjadi nama baru menjadi Mandiri. Sama juga seperti Permata, dia itu kan juga merupakan hasil merger dari banyak bank itu. Kemudian dirubah menjadi namanya menjadi Permata. Kalau Permata juga kan, kalau saya nggak salah joint venture kan, joint venture company gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kembali langkah-langkah merger tadi kan dasarnya kan selalu adalah pada proses untuk membangun sinergi, ya kan, memperluas wilayah. Jadi kalau bank to bank itu relatif kan, itu kan sifatnya horizontal. Jadi misalnya katakan bank ini lebih kuat di korporasinya, bank ini lebih kuat di retailnya gitu kan. Dengan dia ambil bank ini maka dia akan kuat di korporasi dan retail gitu. Jadi kemungkinan dia punya cabang banyak gitu. Katakanlah ini hanya wilayah tertentu, ini udah seluruh Indonesia, dengan dia ambil alih mungkin dia akan semakin meluas gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, yang menjadi dasar dari merger dalam aktivitas perbankan, kalau seperti langkah akuisisi yang terjadi, ya di merger juga sama, misalnya adanya keterbatasan modal yang membuat dia harus bergabung dengan yang lain atau diambil alih oleh masuknya investor baru. Nah, kalau kita lihat ada seperti misalnya proses merger dari satu bank yang dilakukan oleh satu negara tertentu, ini kan ketika itu memang adanya satu kebijakan pemerintah bahwa memang selain dari si kepemilikan tunggal ya, jadi kepemilikan tunggal artinya katakanlah satu pelaku usaha hanya bisa memiliki satu bank gitu, jadi tidak bisa memiliki lebih dari satu bank. Jadi saya duga itu merupakan satu bagian yang harus dipahami oleh para bankers ketika dia ingin melakukan pengambil alihan. Nah, mekanisme kalau paling mungkin untuk dia take over kan berarti kan dia mempertahankan dua itu. Kalau misalnya Bank A men-take over Bank B, berarti kan dia punya Bank A dan Bank B. Tapi kalau mungkin dia melakukan merger, gitulah, berarti kan yang satu kan akan berakhir masuk ke dalam perusahaan survivingnya gitu. Nah, saya duga kalau misalnya langkah bank tadi dengan cara mengakuisisi dengan tetap membiarkan keduanya, itu berhubungan dengan single presence, ya kan? Tapi kalau misalnya merger, ya seharusnya sih dia tetap akan kembali satu. Nah, memang ada waktu itu permintaan dari Indonesia untuk bagi negara-negara yang negara asal dari investor tadi melakukan investasi Indonesia juga membuka diri untuk tetap membuka kesempatan juga bagi Bank Indonesia membuka di negaranya, gitu loh. Saya nggak begitu pasti apa yang menjadi alasan, tapi ada dua titik itu. Pertama, kita memang mengenal kepemilikan tunggal untuk bank, jadi satu pelaku usaha atau satu whole group itu hanya bisa memiliki satu, dia nggak bisa karena dia kaya beli semua bank di Indonesia lalu beberapa bank dimiliki oleh satu grup gitu, nggak bisa. Jadi dia hanya bisa punya satu, sehingga jika dia selama ini punya dua atau punya tiga, dia harus merge itu, harus gabung, harus konsolidasi dia, ya kan. Lalu kemudian kita juga berharap dengan adanya kebebasan bagi investor asing untuk melakukan investasi dalam aktivitas perbankan di Indonesia, maka kita juga minta perlakuan yang sama, bahwa di negara dia juga tidak ada restriksi untuk itu, gitu loh. Nah, ketika negara itu memberikan restriksi, maka restriksi itu juga kurang lebih ketika itu diberlakukan di sini, gitu. Tapi spesifiknya harus kita lihat persoalannya, gitu. Sebenarnya kalau masuknya investasi asing itu kan harus juga dipahami di satu sisi bisa, tapi di sisi lain itu justru untuk menguatkan gitu. Karena memang investasi asing kan mengatakan bahwa kita terbuka terhadap aktivitas dunia, aktivitas internasional. Jadi dia memang harus mempunyai katakanlah kelas ya internasional gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya contohnya dengan integrasi pasar ASEAN, yang kita pikirkan kan sebenarnya kita pikirkan seperti ini. Masuknya investasi asing ya untuk menguatkan ekonomi nasional ya dan mendorong daya saing Indonesia di pasar ASEAN gitu loh, sehingga bisalah bersinergi antara investor asingnya dengan investor lokal, atau jika tidak maka investor lokal akan bersinergi dengan investor lokal untuk menghasilkan satu proses produksi atau aktivitas berbisnis yang mempunyai skala kompetitif dengan asing untuk bisa juga main di pasar internasional. Nah, memang kalau dari sisi satu pandangan awal
awal memang kelihatannya seperti asing ini akan mengambil alih semua potensi lokal. Seperti misalnya kayak bank lah gitu ya. Ya banknya rata-rata udah punya asing gitu. Asuransi punya asing. Itu sih ya elektronik itu memang satu hal gitu. Tapi kalau kita lihat potensi ini kan sebenarnya akan memberikan akibat yang positif juga ya. Ya, karena ini akan membangun juga kekuatan lokal. Karena kembali saya katakan kalau misalnya untuk bank-bank lokal dia dengan modal kecil gitu ya, maka dia harus punya pilihan. Kalau dia nggak mau diambil asing, dia lokal dengan lokal merge. Dia nggak punya pilihan kan. Otherwise dia menginjek sampai pada satu kelayakan gitu. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.